Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Selamat datang Pendeta Yesaya dan Ibu untuk memberikan waktu pelayanan di tempat ini di Gereja Kingdom Family of God. Bersama jemaat juga saya mau sapa shalom, yang online juga shalom. Tidak menyurutkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan karena ini adalah hari besar mungkin untuk agama seberang, agama tetangga kita, saudara kita yang merayakan Lebaran, tetapi hati kita sebagai umat-umat pilihan Allah untuk berkumpul di tempat ini untuk memuji menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami akan memulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu saja yang kami muliakan di tempat ini. Kami ingin bersukaria, kami ingin bersuka cita, kami ingin menyembah Engkau. Oleh karena itu Tuhan, Kau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Banyak kuasa-kuasa kegelapan yang tidak senang dengan acara pertemuan ibadah kami. Kami mau katakan di dalam nama Yesus Kristus, biar hadirat Tuhan nyata untuk kami di tempat ini. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang dalam perjalanan, jemaat Tuhan yang sedang dalam perjalanan, Kau tibakan dengan tidak kurang suatu apapun sehingga dapat bertemu kami di ruangan ini untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Buat teman-teman kami, buat hamba-Mu, gembala kami yang tidak bersama dengan kami, yang mengikuti ibadah online juga Tuhan, biar hadirat Tuhan juga nyata dimanapun berada. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan Juru Selamat kami, yang kami tinggikan, yang kami senangkan, yang kami muliakan dari tempat ini. Sama-sama kita katakan haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, siap untuk memuji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai dengan hati bersyukur. Kita mau masuk hadiratnya dengan penuh sukacita. Sama-sama katakan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tangan, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kita mau masuk dengan hati bersyukur, amin. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tangan, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Sekali lagi kita mau katakan, kami mau masuk dengan hati bersyukur untuk memuji Engkau Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu dengan sukacita. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih
setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Kasih setia Tuhan tak pernah berubah untuk kita semua, amin. Oleh sebab itu jemaat saya untuk bangkit berdiri. Kita mau beri sapa, kita mau beri salam kiri kanan kita. Denganmu Tuhan, kita merasa bersuka cita atas kesetiaan-Mu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah, bagi-Mu senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami Engkau yang pegang hidup kami. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Dengan Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah, bagi-Mu senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu sempurna, bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Kami mau bersuka cita kepadamu Tuhan. Denganmu Tuhan ada berkat-berkat Tuhan yang kami mau berjalan di dalam kehidupan kami. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan
sampai Kamu katakan hanya Kau Tuhan. Ku kan berjalan sempurna bagiku senantiasa berkat-Mu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan sampai dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, dari kemuliaan sampai kemuliaan Tuhan Yesus sangat beserta kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Siapkan hatimu untuk dilawat akan firman Tuhan. Siapkan hatimu biar Roh Kudus ada di tengah-tengah di tempat ini. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, karena hidup kami ingin menggenapi akan kebenaran firman. Firman-Mu berkata Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan bagimu. Kami ingin mencari kerajaan Allah Tuhan, dengan secara kami untuk menyembah. Kami ingin mencari kerajaan Allah di tempat ini, dengan cara kami untuk mengagungkan Engkau Tuhan Yesus yang tinggi, yang maha tahu, yang maha besar. Oleh sebab itu Tuhan, tindik hati kami masing-masing. Fokuskan kami untuk berhubungan intim dengan di dalam ruangan ini, sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan ditaruh menjadi kekuatan untuk kami. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sempurna. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan segala katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jemaat saya untuk bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat
sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami ingin meninggikan Kau Tuhan. Ada kebesaran-Mu menjadi bukti kami untuk menyembah Kau. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran. Mari sembah Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Ini bukti kebesaran-Mu Tuhan Yesus, ini bukti keagungan-Mu untuk kami. Yesus, kami mau menyembah-Mu, kami mau menyembah-Mu. Hosana bagi-Mu, datanglah kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih, hidup kami Tuhan ada dalam tangan-Mu. Pegang dan kendalikan hidup kami. Yesus, Yesus, Yesus. Terus kita menyembah Tuhan. Buka suara-Mu. Naikkan seruan-Mu kepada Yesus dari tempat ini. Ini kami Tuhan, ini kami. Hidup kami ada di dalam Engkau. Oleh sebab itu kami mau terus menyembah-Mu. Jesus, selawatan-Mu ada di untuk kami. Yesus, Yesus. Oh, kami kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum bawa penyembahan-Mu kepada Tuhan, pada pagi hari. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum, fokus pada Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Yang layak dipuji. Ku kagum akan hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku menyembah-Mu
firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Kau hadir di sini untuk kami. Ku menyembah. Kau hadir untuk kami Tuhan. Kami mau sambut kebenaran firman itu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin dilaut oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Kau hadir di sini melalui firman-Mu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Dengan lembut katakan, ku yakin Engkau lihat iman kami Bapa. Engkau lihat perkataan kami Tuhan. Kami yakini Engkau hadir di sini untuk kami menerimakan firman. Engkau rapi hamba-Mu Bapak Pendeta Yesaya Tuhan, yang akan menabur firman-Mu menjadi kekuatan, kemenangan dan mujizat. Itu kami terima. Dengan iman-Mu katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini tangan-tangan kami yang terangkat ke surga Tuhan. Kami ingin menerima firman. Di saat kami mengangkat tangan, kami percaya dengan iman kami, Engkau akan menurunkan tangan-Mu, memegang tangan kami Bapa. Thanks the Lord. Oh, terima kasih Jesus. Ku yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi
terjadi di kesembuhan, terjadi di sini. Bapa kami bersyukur dan terima kasih untuk pagi hari ini. Urapi hambamu, urapi umatmu, hikmat melipat turun atas kami, sehingga apapun yang saat ini kami boleh dengar, semua menjadi berkat buat kami, dan semakin hari Tuhan Engkau pakai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan kalau saya boleh ada di sini. Ya, pertemuan dengan Pak Gembala sudah lama, tapi terkonek kembali. Dan kebetulan juga kami punya lahan di atas, di Jeruk, jadi sering lewat sini ya. Ya, untuk ambil bagian dalam ketahanan pangan. Ya. Saya bersyukur ya pastinya. Diperkenalkan gitu ya, supaya kita kalau di jalan nanti bisa nyapa-nyapa, karena saya sering ke Bogor. Ya, nama saya Suharsono, ya saya banyak fokus di dalam pelayanan misi di yayasan, dan istri yang selalu mendampingi, bangun, biar dilihat gitu ya. Ya, Santi Sarilangi dan anak 2, 4 cucu. Ya, puji Tuhan. Tapi semakin hari Tuhan semakin pakai kami, semakin usia bertambah, semakin hari semakin kita tambah semangat. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya bersyukur kalau hari ini ada tema yang saya bawakan adalah siapa saya? Who am I? Ya. Siapa saya? Ada yang tahu nggak? Kita siapa? Ada yang tahu nggak? Nah, ya kita buktikan nanti ya, habis ini kita buktikan ya. Ya ciri-ciri yang saya sampaikan bagaimana ciri-ciri orang yang tahu siapa saya dan orang yang tidak tahu siapa saya, siapa kita. Ya. Saya nggak mau rinci ciri-ciri itu. Yang nggak tahu apa sih? Banyak Pak, saya nggak tulis itu. Karena banyak ya. Seringkali karena kita nggak ketahuan kita, karena tidak pengertian kita, siapa kita ini, yang terjadi adalah khawatir, takut, cemas, sering marah-marah gitu ya. Mau kemana nggak tahu arahnya karena kita nggak tahu siapa kita. Boleh nggak Bapak Ibu tanya sebelahnya, kamu tahu siapa? Saya nggak? Jawabnya, siapa lu? Lu suka marah-marah, lu suka sensi gitu ya. Lu suka pikiran negatif gitu kan. Nah ini yang harus kita belajar sekarang ini di akhir-akhir ini. Dunia mengatakan, waduh Pak nanti Indonesia gelap, katanya seperti itu. Dunia gelap. Ya saya katakan iya, itu akan terjadi. Makanya Tuhan mengirim anak-anaknya ini untuk menjadi terang. Untuk menjadi terang di dalam kegelapan itu. Gitu loh. Jangan kita terpaku dengan kondisi itu. Justru kita bertindak bagaimana Indonesia menjadi terang. Itulah bagian kita. Sebagai anak-anak Tuhan. Oke Pak kan gelap, iya gak apa-apa, oke saya akan masuk di dalam terang. Tapi bagaimana kita mau menjadi terang, bagaimana kita mau melakukan sesuatu kalau kita sendiri nggak tahu siapa kita. Ya, kalau kita mau masak, bikin capcay di bawah gitu ya. Kalau kita nggak tahu gimana rasa capcaynya. Bagaimana motong capcay ini sayurannya. Bagaimana kita mengelola makanan ini menjadi capcay gitu. Yang jadi sop, mungkin gitu ya. Karena kita nggak tahu. Nah, kita belajar pada saat pagi ini bagaimana ya. Oh ya, sebenarnya saya mau kasih ini ya buat ditayangkan tapi nggak apa-apa lah. Bagaimana kita menjadi terang? Siapa kita sebenarnya? Nah, kalau kita tahu, terus bagaimana ciri-ciri yang
kita tahu siapa kita. Ada di Matius 12 ya, ayat 7. Dikatakan jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Ini cirinya Pak, Ibu, cirinya. Kalau kita mengerti siapa kita. Pada saat kita mengeluarkan statement, kita dasari dengan belas kasihan ini. Bener nggak ya? Kasihan ya. Segala sesuatu dia pikir dahulu dengan secara yang positif. Karena yang mau Tuhan adalah belas kasihan. Ini ciri-cirinya. Jadi kalau kita tahu orang ini ciri-cirinya, oh berarti dia tahu siapa dia sebenarnya. Tapi kita sendiri kadang-kadang nggak tahu. Selalu menggerutu, selalu mengeluh, selalu berkata, nggak bisa. Kamu salah. Gitu. Bagaimana Tuhan kok begini? Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Kenapa saya begini? Kenapa begitu? Yang ada terus mengeluh, marah, ya, emosi. Nah ini yang kita pelajari. Makanya saya bilang, saya nggak mau bikin perincian itu. Karena banyak sekali kalau dirinci, ditulis itu. Waduh banyak deh tuh. Emosi lah, hawa nafsu lah, pikiran negatif lah gitu ya. Nah Tuhan bilang, dikatakan bukan persembahan, bukan aturan. Harusnya begini nih, harusnya begini nih, gitu kan. Seringkali kita pakai aturan begitu. Ini harusnya begini nih, ini harusnya begini nih. Sehingga pada saat harusnya begini, yang ada itu adalah menghakimi. Dan ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Karena dia tidak tahu siapa kita, siapa saya gitu. Nah saya belajar dari kejadian saya sendiri Pak. Kenapa saya belajar seperti ini? Karena saya mengalami. Satu kesaksian saya adalah tahun 2004 ya. 16 Mei itu saya mengalami kecelakaan. Mau pelayanan loh. Mau pelayanan kok salah 3. Kecelakaan tunggal, mobil kebalik masuk setengah jurang lah gitu ya. Kali besar. Sasisnya patah gitu loh. Ya puji Tuhan dari beberapa tim itu masuk rumah sakit. Saya nggak cerita panjang lebar nanti habis buat kesaksian saya. Tapi singkatnya bahwa masuk rumah sakit jam 2 pagi masuk rumah sakit, akhirnya harus keluar jam 2 siang dan kita harus pindah ke gereja. Ditampung di gereja di Sumpio. Nah karena saya nggak apa-apa, mereka istirahat, teman-teman, akhirnya saya dibawa pelayanan ke rumah-rumah untuk melayani rumah tangga. Ya banyak tuh mujizat terjadi. Wah kita senang ya kalau terjadi mujizat ya. Kalau penyembuhan, pertobatan, senangnya bukan main ya. Pulang Jakarta sering kita kesaksian, wah pelayanan saya luar biasa. Nah, itu yang kami lakukan. Tapi setelah 1 minggu kemudian saya balik, sudah agak mendingan balik dan saya sebaik lagi ngurus kendaraan. Saya tanya, di mana orang-orang ini yang kemarin kita layanin? Wah balik maning Pak, karena kita ada di Sumpio itu daerah selatan ya, Gombong. Kejadiannya itu balik maning Pak. Kok balik maning? Maksudnya apa? Ya balik kehidupan yang lama lagi gitu loh. Akhirnya saya bilang Tuhan gimana ya? Kalau begini ya saya jadi pembohong nih. Setiap kali pelayanan ke luar kota balik saya cerita tentang waduh ada yang pemulihan, ada yang disembuhkan gitu ya, ada yang bertobatan. Wah saya bohong. Udah deh saya nggak mau lagi deh kalau begitu gitu loh. Nah, tapi di situ Tuhan ingatkan, 5 roti 2 ikan, 5 roti 2 ikan, 5 roti 2 ikan, 5 roti. Ada ngerti, kita semua udah tahu ya. Udah ngerti. 2 malam saya di sana itu diingatkan itu terus. Penasaran saya buka, saya baca lagi Matius sampai Yohanes, yang terjadi adalah bukan yang sisanya 12 bakul atau mujizatnya, tapi justru di situ yang dikatakan perintah Tuhan. Kamulah yang harus memberi makan sekitar. Saya diam. Tuhan siapa saya?
Siapa saya ngasih makan lingkungan sini, ngasih makan orang ini. Saya bukan seorang pengusaha, nggak punya duit, duitnya nggak banyak. Pakai apa? Itu yang terjadi kan? Mungkin kalau Bapak Ibu sekarang ini, seberapapun yang ada ini adalah pada saat mungkin saat ini, katakanlah Tuhan berbicara, kamulah yang harus ngasih makan nih lingkungan ini. Bogor nih. Mikir nggak? Halo? Hah? Tuhan, gue nih belum kerja. Gue lagi masih banyak tanggungan. Sama posisi saya juga seperti itu pada saat itu. Siapa saya? Kok Tuhan suruh perintahkan saya memberi makan ini? Sama, murid-murid Tuhan juga ngomong, ini loh 200 dinar nih, nggak cukup. Si Filipus gitu kan, ngeluarin kan? Nggak cukup. Tuhan lirik nggak uang ini? Halo? Enggak ya? Karena apa tadi? Di Alkitab saya nggak ada gitu, nggak Tuhan ngelirik, mana uang lu sini? Saya jadiin gitu ya. Saya jadiin tuh berlipat-lipat gitu kayak sekarang viral-viral tuh banyak ya. Dijadiin dari banyak. 1 juta bisa 1 M gitu kan. Tuhan nggak lirik sama sekali itu. Tapi Tuhan mengatakan apa yang ada padamu, apa yang bisa kamu lakukan. Nah, potensi itulah yang artinya yang ada pada kita semua sekarang ini. Dan di situ Andreas bertindak, Andreas jalan mencari apa yang ada yang bisa diserahkan kepada Tuhan. Nah, pada saat itu Andreas pun berjalan, itu enggak langsung anak kecil di sampingnya, Om, aku di sini nih Om, ada 5 roti 2. Enggak. Gitu ya. Saya bayangin 5.000 orang laki-laki, belum yang lain-lain, begitu kan? Kalau di sini pun saya turun, saya naik satu-satu butuh berapa waktu? Punya enggak kamu? Kamu punya apa? Bu punya apa? Mungkin Bapak punya. Enggak, buat saya nanti sama anak-anak saya, keluarga saya ntar kalau lapar. Buat saya punya cadangan, serap apa namanya, bekal gitu kan? Jangan. Tapi Andreas bertindak. Nah, pada saat bertindak, ada juga kan ucapan-ucapan mungkin ya, saya bayangin ya, udah Andreas lu diem aja, duduk baik-baik, itu kan Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Lu sok kepo, gitu ya. Seringkali pada saat kita melakukan sesuatu pelayanan atau berbuat baik, lu kepo. Mau lakukan, udah lu diem. Pak Gembala itu urusannya Pak Gembala, lu diem aja. Siapa sih kita ini gitu loh. Tapi Andreas tahu apa yang dia harus lakukan. Diambil dan diserahkanlah pada Tuhan ini loh Tuhan. Kepunyaan anak kecil, hanya ini. Dan Tuhan ambil dan Tuhan angkat. Jadilah mujizat. Nah sekarang tinggal apakah kita mau sebagai menerima mujizat atau kita sebagai alat yang untuk melakukan mujizat. Ini kita harus tahu. Kalau kita nggak ngerti siapa kita, ya saya bilang tunggu saja nanti pada saat Tuhan panggil selesai, nggak ada apa-apanya gitu loh, betul ya? Selesai udah selesai. Yang penting gue banyak duit, aman, selama hidup gue aman, nggak ada utang, nggak ini udah selesai aman. Ya udah selesai. Apakah seperti itu? Kalau dia dunia mengajarkan, lu banyak duit, jangan berhutang, jujur, udah selesai. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Bagaimana kita menjadi berkat buat banyak orang. Nah, supaya kita juga belajar siapa sih kita. Saya ada terinspirasi nonton film Jackie Chan. Pernah nonton nggak Jackie Chan? Judulnya adalah Who Am I? Pernah nonton nggak? Dia peran sebagai seorang agen rahasia gitu ya. Saya garis besarnya aja nih. Karena saya bukan sutradaranya, jadi nggak bisa detail ceritanya. Dia naik pesawat, helikopter jatuh di Afrika gitu kan. Di tempat di hutan. Terus dia mengalami celaka, geger otak, nggak tahu siapa dia.
Terus dia diuber-uber nih. Dia bingung, kenapa ya? Gue diuber-uber gitu, kayak mau dibunuh gitu. Kenapa deh? Karena dia nggak tahu siapa dia. Dia nggak sadar. Nah, kita pun seperti itu. Saat ini nih kita sudah jatuh ke dalam dosa dan nggak mau cepat-cepat bertobat, akhirnya kita sendiri nggak tahu. Terus sekarang pada saat kita ngalamin masalah, aduh kenapa gua mulu yang kena ya? Aduh kenapa gua mulu ya? Gitu ya. Ada lagi kejadian ini, ada lagi begitu, nanti macam-macam masalah. Akhirnya kok Tuhan banyak gua masalah. Tuhan disalahin. Ya karena tadi kita nggak tahu. Nah dari situlah ya, agen rahasianya si Jackie Chan, saya lihat kondisi-kondisi seperti itu, ya setelah dia menyadari bahwa dia adalah agen rahasia, baru dia yakin dia lakukan sesuatu yang dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ya, anak Tuhan juga harus begitu. Gitu loh. Kita nih agen-agen rahasianya Tuhan. Ya. Ya, yuk kita baca di Kejadian 1 ayat 26. Sampai sini paham ya saya maksud tadi ya, alur-alur kenapa kita harus mengerti. Ya, kita baca sama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Pada saat saya juga posisi bingung, gue ngapain dia? Gue harus ngapain tuh Pak? Kok tamu-tamu suruh kasih makan mereka ini? Siapa saya gitu loh. Tapi saya renungkan, iya. Kita tuh diciptakan. Jadi saya pengen cari tahu, hanya kembalilah ke semula sebagai siapa kita. Kita dijadikan, ya. Baiklah kita, gitu dia bilang. Kita itu kita udah tahu ya semua ya, nggak usah. Ya artinya kita ini ada Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal ya. Katakan kita, gitu. Di situ katakan apa? Menjadikan, bukan menciptakan. Kalau menciptakan yang belum ada, saya ciptakan ada. Kalau menjadikan ini seperti meja ini, saya jadikan meja makan. Bisa nggak? Bisa ya. Yang artinya kita tuh sudah ada. Dijadikan segambar, menurut gambar dan rupa kita. Nah, gambar ini apa saudara? Gambar itu kalau menurut kamus bahasa, itu wujud atau konsep atau tulisan atau lukisan yang saya buat garis-garis gitu ya. Ngerti ya? Saya mau gambar, mau buat rumah, tolong dong gambarin. Belum wujud. Gitu ya, gambarin dulu. Oke Pak, setuju? Ayo kita baru bangun wujud, jadi wujud. Nah kita bersyukur kalau kita ini sudah menjadi satu bagian yang Tuhan ciptakan luar biasa, adalah gambar. Ini loh muka saya ini gambarannya. Ini loh gambar yang Tuhan mau. Ya saya ini gambarannya seperti ini. Tinggi 160 gitu ya. Mungil. Berkumis. Nah ini gambaran. Kita semua seperti itu adalah gambaran konsep Allah. Konsep yang dibuat bersama-sama, sungguh kreasi semua itu ciptaan kreator yang luar biasa. Lukisan yang luar biasa. Jadi kalau kita nih ya maaf ya, kalau orang-orang ngejek, ada orang yang ngejek, jangan usah marah. Karena yang marah itu yang nyiptain.
Gitu ya, nggak usah kesinggung. Gendut lu, gitu misalnya. Oh gepeng lu, kata kurus lu, hitam lu. Kita nggak usah marah. Karena kita menyadari bahwa kita ini adalah karya kreasi Tuhan, gambar Tuhan. Gambar yang gambar Tuhan. Yang marah itu nanti yang kita nggak usah marah. Kita bersyukur bahwa ini adalah satu gambaran yang luar biasa. Kedua adalah rupa. Rupa itu wujud ya. Wajah, wujud. Yang tadi, ini sudah jadi gambarnya, kita bentuk rumahnya. Tadi kalau itu gambar, arsiteknya bikin gambar, setelah itu kita wujudkan menjadi bentuk daripada gambar itu, rumah itu. Sehingga kita akan bisa bedain, oh ini rumah adat Medan, ini rumah adat Aceh, ini rumah adat Jawa. Nggak usah diceritain, nggak usah ditulis, kita lihat aja, oh langsung gitu ya, betul nggak? Itu rupa. Ya artinya kalau kita lihat bahwa Tuhan tuh mau kita nih seperti Tuhan itu sendiri. Oke, sampai sini paham? Apa boleh saya buat semacam ilustrasi ya? Ya, ilustrasi ya. Saya buat ilustrasi gini, Bapak Ibu. Ini kacamata, ini ilustrasi ya. Ini kacamata ini ilustrasinya saya anggap inilah Tuhan itu sendiri. Nah, ini tempat, ini saya ilustrasikan sebagai kita manusia. Oke, ini ilustrasi ya, jangan disalahpahamin, cuma ilustrasi ini. Nah, Tuhan ini memerlukan tempat. Tadi dikatakan, yuk kita jadikan manusia. Segambar dan serupa. Gambar ini tadi bentuk. Bentuk yang Tuhan mau. Seperti inilah. Kan macam-macam ya, tempat-tempat kacamata macam-macam ya. Ini tempat inilah yang ada ini seperti ini. Inilah gambaran yang Tuhan mau. Rupa itu adalah sama, serupa dengan Allah. Nah, kenapa seperti itu? Supaya artinya kalau serupa itu, kacamata ini bisa masuk. Jadi kalau nggak serupa itu, pastinya nggak bisa masuk. Makanya begitu luar biasanya Tuhan menciptakan kita ini manusia luar biasa. Itu sudah sampai detail-detailnya gitu ya. Sudah dirancang untuk kita. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah, contoh pertanyaan saya adalah gini. Kalau kita nanti mau hari besar, mau lebaran, mau Natal, mau Imlek gitu ya. Biasanya kalau di rumah tuh suka apa? Bersih-bersih ya? Di rumah bersih-bersih lah. Yang barang-barangnya kepake dibuang-buang gitu ya. Nah, terus kita ini menemukan tempat kacamata ini. Temu. Pas kita lihat, nggak ada isinya, kosong. Kira-kira kita apain? Halo? Kita apain? Buang. Kalau perlu saya tendang jauh-jauh supaya nggak melihat pemandangan yang jelek, kotor gitu ya. Bapak Ibu, inilah kita yang harusnya kita itu dibuang jauh-jauh karena kita berdosa tadi. Jatuh dalam dosa. Sehingga kita nggak connect, sehingga kita nggak ngerti. Sehingga kayak tadi Jackie Chan nggak sadar siapa saya gitu. Karena kita udah berdosa. Udah berbeda dengan pada saat dengan hubungan sebelum berdosa dengan Tuhan. Masih akrab, masih punya hubungan dengan Tuhan gitu ya. Nah pada saat berdosa jatuhlah ke dunia.
Kan begitu kan? Ini yang terjadi. Makanya di situ dikatakan karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Mengaruniakan anaknya tunggal. Agar kita tidak binasa bagi orang yang percaya padanya. Nah, turunlah ini yang dikaruniakan anaknya ini. Yang namanya Yesus. Masuklah ke dalam ini. Sampai sini paham? Nah, inilah kasih anugerah Allah pada kita. Pertanyaan berikutnya adalah, saya tanya lagi, pada saat kita bersih-bersih tadi, gitu ya, ketemu lagi kacamata. Ada kacamata nih gitu ya. Bersih-bersih kan? Pas kita lihat ada isinya ya. Kita apain? Simpan. Ini kita nih, iman kita sampai sekarang ini seperti itu. Simpen baik-baik. Tuhan di dalamku, aku di dalam kamu, kamu di dalamku. Wes, diam-diam ya. Nggak pernah mengeluarkan, nggak pernah melibatkan Tuhan. Kamu Kristen, aku Kristen, pakai salib gede-gede. Tuhannya disimpan baik. Ini yang dikatakan kekristenan sekarang ini seperti itu. Kamu Kristen. Tapi Tuhannya disimpan baik. Saking sayang Tuhan, Tuhannya disimpan baik. Harusnya bagaimana? Harusnya pada saat kita lihat ini kacamata, harusnya ini kan kacamata kita. Harusnya gue pakai deh. Harusnya gitu ya. Dipakai. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah, pada saat saya pakai kacamata ini, perhatikan, saya nggak pakai wajah saya, terus saya mau pakai. Ada perbedaan nggak? Lebih ganteng ya? Nah, ini yang disebut tadi, saya katakan anak-anak Tuhan itu harus tampil berbeda pada saat kita ada dimanapun. Nggak usah ngomong. Ini orang berbeda dari yang lain. Ruko itu yang ada toko kopi apa namanya? Di sini kopi apa nih? Kopi Dua Hati. Waduh, bahaya itu Dua Hati. Ini gereja ini berbeda dengan yang lain. Rasanya kalau saya lewat sini atau saya melihat ada kesejukan, ada ketenangan. Ada kepahitan tadi, berarti belum mengerti deh. Ya, nggak apa-apa. Artinya gini, Pak. Ini yang harus kita lakukan. Jadi Pak, dimanapun kita ada berdiri, orang itu akan melihat orang ini berbeda dari yang lain. Gitu ya. Orang ini berbeda dari yang lain. Nggak usah ngomong, saudara. Ini yang harus kita lakukan. Tapi kalau kita sama aja ya, tadi saya bilang, kamu nggak ngerti siapa kamu. Siapa kita nggak ngerti. Tuhan lagi begitu great menjadikan kita gambaran dan rupa Allah ini. Pada saat dengar ini, luar biasa sih. Sebetulnya hebat juga nih gitu ya. Berikutnya apa lagi katakan? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Disinilah saya baru menyadari, Tuhan itu pada saat menciptakan kita itu enggak sembarangan dan enggak main asal aja, wis. Tapi justru dibekali, nih loh, dengan kuasa. Dibekali dengan kuasa. Nah, ini yang harus kita belajar, Pak. Pada saat saya itu, iya.
Hebat amat ya Tuhan, luar biasa ya. Nah pada saat kita dibekali, ya pada saat orang tentara dibekali gitu ya. Jackie Chan, ya, cerita Jackie Chan lagi nih. Pada saat dia sadar, dia dibekali dengan otoritas, identitas sebagai seorang agen rahasia. Senjata dibekali, tambah dia ya, punya ya, yakin ya. Ya, kalau kita disuruh Pak Gembala pergi, kamu pergi ke sana pelayanan. Terus nggak dibekali kan ragu-ragu. Pas dibekali ini ongkosnya, wah jalan mantap ini gitu kan. Tahu aja katanya. Dibekali, yuk berangkat gitu ya. Enggak lah, di sini nggak ada yang begitu. Nggak ada yang ngaku. Nah, ini seperti itu Bapak Ibu. Jadi pada saat otoritas dikasih Tuhan, kasih otoritas, ini yang kita gunakan. Mau bukti Bapak Ibu bahwa kita punya otoritas? Kita buktiin satu persatu. Ya, dari ujung kaki sampai ujung rambut itu punya otoritas Tuhan dikasih kuasa. Dari mana? Dari ujung rambut dulu. Kita mau buktiin. Karena di bawah ini ada restoran kan. Sekarang coba pikir. Semua kita, khususnya perempuan, rambut itu seperti mahkota. Wah dielus-elus gitu, disayang-sayang, rambut satu. Aduh sayang, atau rontok dua gitu kan. Aduh ya sama misalnya rontok itu, saya mau, aduh rontok udah rontok nih, gitu, jatuh gitu kan. Rasanya bagaimana? Sayang gitu ya. Rasanya pengen, nggak laki, nggak perempuan, semua rambut itu dijaga, disayang dan dipelihara baik-baik. Tapi pertanyaan saya sekarang, yang di bawah siapa yang masak? Ada yang masak sini kokinya? Hah? Ada yang masak? Yang jaga? Pertanyaan, pernah nggak ngalamin orang protes, ini masakannya dari rambut satu? Nggak ada puji Tuhan. Ya artinya maksudnya apa? Kadang-kadang pas kita makan, tiba-tiba ada rambut jatuh satu di makanan itu. Langsung balikin. Rambut ini akhirnya bisa ngomong, kalau bisa ngomong, lu ya katanya, gue salah apa? Di atas lu jatuh satu, gue dicelak gitu kan. Bisa mempengaruhi pikiran kita. Rambut aja yang gak bisa berkata apa-apa, cuma jatuh gitu. Ya, banyak hal. Ya kalau saya cerita mata gitu ya. Ya, kita ngelihat misalkan saya kedip-kedip khotbah sembari kedip-kedipin ibu-ibu di sini, ini orang genit ya Pak Pendeta. Gitu ya. Padahal ya kelilipan mungkin gitu kan. Nah, itu artinya maksudnya apa? Semuanya ini bisa mempengaruhi pola pikir orang terhadap tubuh kita. Nggak baru ketemu saya nunjuk-nunjuk gini. Ini orang siapa sih nunjuk-nunjuk gitu kan. Nah banyak hal. Nah, inilah yang harus kita waspadai supaya apa yang Tuhan kasih semua ini otoritas untuk memberkati. Terutama yang penting ini Bu, satu Bapak semuanya, mulut kita. Seringkali kita ini mudah untuk berbicara, tidak bisa, kamu bodoh, kamu goblok, kamu nakal terhadap anak-anak kita, terhadap cucu kita, ya, suami nggak beres, perempuan boros, macam-macam gitu ya. Karena itulah kehidupan yang kita hadapi. Makanya saya katakan, kalau kita mengerti siapa kita nggak akan terpancing dengan apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Kita udah tahu bahwa dunia itu akan gelap. Nah, jadi kalau kita tahu, pakailah seluruh otoritas yang Tuhan kasih kuasa ini untuk menjadi berkat. Kalau kita baca di 27-28 boleh coba itu Tuhan memberkati. Nah pada saat memberkati kita juga harus memberi berkat melalui otoritas tubuh yang Tuhan berikan kuasa itu gitu loh. Ya 28 coba di 28 katakan Allah memberkati mereka.
Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Allah memberkati mereka. Allah memberkati kita untuk menjadi berkat. Jadi belajarlah kita dari mulut kita, pikiran kita. Itu hal-hal yang positif. Walaupun kadang-kadang menyebalkan, mengesalkan di hadapan kita. Karena kita tahu, anak kita dibilang bandel ya, nakal ya. Emang mungkin di depan mata kita betul dia nakal bandel gitu. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan akan menjadikan anak kita anak yang terbaik, anak kita menjadi luar biasa. Keluarlah mulut dari kita nih, anakku baik, anak kamu baik ya, kamu diberkati ya, kamu baik ya. Istriku baik ya, suamiku baik, mertuaku baik, orang tuaku baik. Perhatikan saudara, satu hari mengatakan keluar anak saya nakal, ketemu satu hari 4 kali perkataan itu keluar, artinya 4 kali kutuk itu keluar. Ngerti? Karena kan Tuhan udah kasih kuasa ini loh. Tergantung kita sekarang mau kuasa ini mau kita pakai buat apa dulu nih. Tuhan mau kita ini mau beri kasih kuasa ini untuk memberkati orang lain, memberkati banyak orang. Bukan mengutuk. Makanya masalah kita sering gak selesai-selesai. Aduh, gagal lagi. Aduh, gagal. Sehari 10 kali ngomong begitu ya gagal. Karena kita nggak tahu siapa kita. Wah nggak maju nih gereja ini. Wah nggak maju nih gereja ini. Nggak maju. Karena apa? Ya sering kali kita ngomong begitu tanpa sadar kutuk itu keluar dari mulut. Pas nggak maju, yang disalin Pak Gembala. Padahal kita yang ikut ambil bagian pada saat mengeluarkan kata-kata itu gitu loh. Ya, kita harus katakan enggak. Gereja kita diberkati. Gereja diberkati. Walaupun kadang-kadang gue mau nendang nih, kesel nih kaki gue nih. Betul nggak? Sering kali kan begitu kan. Kita mau bilang anak saya baik. Tapi itu bandel lagi ngerjain. Kamu baik kaki. Tapi karena kita tahu, kita dapat menguasai diri dan kita mengeluarkan kata-kata berkat itu. Nah ini yang harus kita lakukan. Kalau kita tahu, kita mengerti siapa kita. Jadi kalau kita sudah mengerti, sekarang kita belajar, ayo habis ini kita keluar dari tempat ini gitu ya. Pulang gereja, kita rubah, kita mengerti. Pulang dari sini setelah kita mengerti, saya percaya pada saat pulang nanti banyak orang akan diberkati. Amin. Kenapa saya bicara seperti itu? Banyak orang datang ke gereja awalnya senyum-senyum gitu ya. Seneng, pulang dari gereja cembetut. Itu yang saya bingung loh. Hah? Ada nggak di sini? Nggak ada yang ngaku. Pulang dari gereja, yang tadi seneng-seneng, semangat-semangat, pulang dari gereja, cembetut. Tahu Bapak Ibu dampaknya? Saya katakan, iblis tuh di depan tuh lagi nongkrong gitu, lagi duduk tuh. Ya kita ntar buktiin, kita sekarang ngerti atau enggak. Nanti kita buktikan nanti. Enggak usah besok-besok, buktikan nanti keluar. Iblis tuh lagi ngeliatin satu-satu nih. Mana yang ngantuk, mana yang serius, mana yang cuman datang cuman absen doang, yang cuman ikutin tradisi aja supaya nggak dibilang bukan orang Kristen kan nggak gereja datang gitu kan. Lihat-lihat tuh, dan nanti keluar dari sini nih, keluar dari pintu sampai jalan, tendang sama iblis, aduh, mulai tuh, apa? Khotbah apa tuh tadi? Gitu kan, lama lagi, payah, WL-nya juga begitu lagi, begitu ya, musiknya begini lagi, begitu kan, nggak dikasih makan katanya kantin gitu kan, nah,
Itu kadang-kadang ya seperti itulah ya. Dia yang tadinya senang-senang masuk ke gereja, habis pulang cembetut semua. Saya bilang, tahu saudara akibatnya. Di luar itu banyak yang memperhatikan. Ini kan gereja. Ya, orang memperhatikan. Itu orang tadi masuknya senang-senang, keluar cembetut. Di dalam ada apa? Jangan-jangan ada setan. Akhirnya orang gak mau berani masuk. Tapi sebaliknya, pada saat dia melihat orang yang dalam mukanya lagi kucek, lagi kesel, lagi mana-mana. Masuk, pas saat dia keluar, dia senyum gitu ya. Lega, dia senyum, berbagi, tawa. Orang akan mikir, tadi itu orang lagi marah-marah loh. Tapi pas masuk gereja, terus keluar mereka dengan senyuman. Ada apa sih? Saya pengen tahu di dalam itu ada apa. Simpel ya saudara. Ini tadi kacamata nih. Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Amin, sampai sini sudah paham saudara siapa kita? Terus tujuannya apa sih? Tuhan ngasih kita ini tujuannya apa sih? Misi yang Tuhan kasih ini misinya apa sih? Jackie Chan itu ditugaskan sebagai agen rahasia, ditugaskan untuk menyelamatkan para ahli tenaga ahli, kalau nggak salah itu dokter-dokter gitulah. Ya, seperti itu. Menyelamatkan. Nah, kita juga harus ada misi. Tuhan kasih misi untuk menyelamatkan siapa? Untuk memberitakan kabar baik. Untuk memberitakan kabar baik. Maka dikatakan adalah pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itu misi yang Tuhan kasih kepada kita semua. Bukan hanya kekayaan, bukan karena anak, bukan, tapi ada misi ini yang harus kita sampaikan. Menyelamatkan ini. Dunia akan gelap. Inilah misi Tuhan untuk kita menjadi terang. Pak, saya bukan pendeta, saya nggak belajar teologi. Nggak perlu, nanti saya katakan bahwa kamulah yang jadi berkat. Dengan apa yang kita punya. Saya belajar melakukan itu. Ya pasti ada ejekan, siapa sih lu sok tahu lu mau bikin gini-ginian, lu sok tahu mau jadi orang-orang baik, lu sok tahu lu sendiri masih susah. Ya itulah proses. Karena iblis gak suka untuk kita berbuat baik. Gak suka. Kita tahu kita tinggal di dunia yang jahat. Satu langkah keluar pintu aja itu akan menghadapi hal-hal itu. Tapi kalau kita ngerti, kita gak akan terpancing. Justru sebaliknya kita menjadi berkat buat mereka. Saya bersyukur oleh hari ini ada, ya nanti kan sering kontak-kontak saya juga di Cijeruk, suka bolak-balik. Jadilah berkat. Tempat ini menjadi berkat. Bawa kantin, kasih makan gratis. Mau gak saudara? Kalau 200 pack aja, hitungannya 20.000 atau 25.000, berapa hitungannya Bu? Kantin mana ibunya? Berapa coba? 20.000, kalau kali 100 aja kan cuman 2 juta kan? 2 juta kalau sharing rame-rame, kita membagi berkat untuk memberkati mereka. Masih mereka makan gratis gitu ya. Saya di Jelambar saya buat begitu. Dikenalnya jadi warung kejujuran. Gak saya kunci itu 24 jam. Orang ngambil aja. Dan ternyata banyak mengubah orang yang tadinya gak jujur jadi mungkin pertama-tama sekali-sekali dia mencoba nih. Gue minum, gue diem aja deh. Besok ngambil lagi. Ya kita gak tegur, kita gak tagih, kita gak omongin apa. Lama-lama rikuh. Akhirnya, Pak saya kemarin ngambil A, B, C gitu. Karena pelayanan kita tadi, belas kasihan kita.
didasari itu. Mau nggak kita mengubah saudara-saudara kita seperti itu? Yuk, sama-sama yuk. Gitu ya. Sehingga orang kemana-mana lihat, ternyata di Bogor banyak orang baik. Ke Jakarta banyak orang baik. Ke Cianjur banyak orang baik. Saya ke Bekasi banyak orang baik. Biarlah kota ini, bangsa ini dipenuhi dengan orang-orang baik. Dan itu adalah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan yang diciptakan, yang dijadikan segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Tuhan memberkati. Semoga hari ini kita paham, memahami apa yang kamu pikir baik, kamu tidak lakukan berdosa. Senyum baik nggak saudara? Hal yang kecil. Baik nggak senyum? Baik. Tapi kalau kita nggak lakukan, kita berdosa. Tapi jangan senyum keseringan sendirian, gitu ya. Bahaya gitu ya. Pada saat nanti Bapak Ibu keluar, ya, sapa, senyumlah siapapun yang kita temui, gitu ya. Berbuatlah baik, biar tempat ini menjadi mercusuar. Di Bogor walaupun kecil, tapi kita punya dampak. Karena satu batang korek api yang sekecil itu pun pada saat kita letakkan di dalam kegelapan akan terlihat. Amin. Kita sepakat biar tempat ini dipenuhi dengan orang-orang baik dan membawa kebaikan gitu ya. Puji Tuhan. Saya undang pemusik. Kita ada menundukkan kepala, kami bersyukur Bapa, Engkau baik dan sangat baik. Dan saat ini kami boleh dipenuhi dengan kuasa Roh-Mu, hikmat marifat, agar kami lebih-lebih mengerti siapa kami yang Kau sudah ciptakan, menjadikan gambar dan serupa denganmu, bahkan Kau berikan kami otoritas. Biarlah saat ini Tuhan, urapi dan pakai kami untuk kami boleh menjadi alat-Mu, agar kami boleh menjadi garam dan terang di mana kami ada, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan kami boleh menjadi terang di mana kami ada. Di dalam nama Yesus, Engkau baik dan sangat baik. Amin. Iya, kita diberkati oleh firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada pesan Tuhan yang untuk kita lakukan dalam kehidupan ini melalui pendeta Yesaya. Kita harus jadi berkat bagi banyak orang, seperti kebenaran firman Tuhan tadi. Apakah kita mau menjadi penerima mujizat atau pemberi mujizat? Yang artinya kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan untuk kita adalah serupa, segambar, adalah kita menjadi ciptaan Tuhan, ada citranya Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Pendeta Yesaya bersama Ibu yang sudah hadir untuk kita semua. Mewakili gembala jemaat mengucapkan banyak terima kasih pelayanannya di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pengembalaan, pelayanan, bahkan usaha dan pekerjaannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahan kita. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti ini. Engkau baik untuk kami. Biarlah firman Tuhan itu juga menjadi rema dalam kehidupan kami, untuk mengajarkan kami selalu menjadi berkat dan terang dimanapun kami berada Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yesaya dan Ibu yang sudah hadir tempat ini, yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan. Ini kami Tuhan, siapa kami? Kau sudah menegur kami dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kebenaran firman itu menjadi kekuatan yang baru untuk kami. Di dalam ibadah kami juga, kami tidak lupa untuk kami memberikan persembahan.
untuk memperlebar kerajaan Allah di tempat ini. Biarlah persembahan yang kami berikan Tuhan, Kau sucikan, Kau kuduskan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian memberikan persembahan di sebelah kiri saya. Sekalian kita akan mendengarkan warta digital The Kingdom Families of God Church. Gereja The Kingdom Families of God. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga di dalam kerajaan Allah. Jadwal kegiatan KFG Church, pra-ibadah, setiap hari Minggu pukul 8.30 sampai pukul 8.45, ibadah umum setiap hari Minggu pukul 9, Komsel, setiap hari Kamis pukul 19 sampai selesai, latihan musik setiap Sabtu pukul 13 sampai selesai. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, menjadi keluarga yang selalu membangun mesbah keluarga, pujian penyembahan, doa dan firman, menjadi keluarga yang berani hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan, menjadi keluarga yang membawa damai dan berdampak di lingkungannya, menjadi keluarga yang siap dimuridkan dan menjadi pemimpin, untuk melayani kerajaan Allah. One Vision, menjadikan keluarga-keluarga sebagai keluarga kerajaan Allah, yang siap menjadi pemimpin dan membangun gereja sesuai kehendak Allah, untuk Indonesia dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Informasi, bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan, dapat menghubungi PSE di Tantono di nomor telepon 0811109799. Demikian warta digital The Kingdom Families of God. Dan untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita dan akan menerima berkat yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang terbuka. Doa berkat akan dilakukan oleh pendeta Yesaya untuk kita. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk siang hari ini. Kami boleh bersama-sama fellowship, memuji, memuliakan Engkau dan bahkan menerima firman-Mu. Biar saat ini kami juga berdoa untuk Pak Gembala di tempat ini. Dalam nama Yesus Engkau pakai hamba-Mu dan keluarga. Kau urapi hikmat marifat Kau berikan bagi mereka. Di dalam nama Yesus, untuk Pak Petrus dan keluarga dan semua segenap tim pelayanan yang ada di tempat ini. Satukan hati mereka. Di dalam nama Yesus, Engkau berkati mereka dengan luar biasa. Apapun yang dikerjakan buat mereka berhasil. Dan bahkan tempat ini, umat-Mu, jemaat-Mu juga Tuhan. Di dalam nama Yesus, bahwa Engkau sudah menempatkan di tempat ini. Engkau sudah meletakkan mereka di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau pakai mereka menjadi alat-Mu untuk menjadi berkat di tempat ini dan di kota ini.
Dalam nama Yesus, kami juga berdoa bagi kota di tempat gerejamu ada di tempat ini. Seluruh pemimpin, seluruh aparat yang ada, Tuhan diberkati, hikmat marifat-Mu Kau berikan bagi mereka. Bahkan untuk bangsa kami Indonesia. Berkati para pemimpin, presiden, wakil presiden, segenap menteri dan seluruh jajaran pemerintahan. Engkau berkati dalam nama Yesus. Hikmat marifat takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Sehingga bangsa ini boleh dipulihkan, bangsa ini boleh diselamatkan, bangkit bangsa ini di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami akan kembali pulang dan beraktivitas di lantai. Ya, Engkau menyertai kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Saat ini biarlah kami sebentar kami menerima berkat-Mu. Arahkan hati pikiran. Biarlah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, damai sejahtera menyertai kita semua. Di dalam nama Yesus. Engkau akan dibawa naik dan turun. Menjadikan kepala per ekor. Memberkati kelimpahan sehingga tidak berhutang kami akan tinggal dan rasakan. Diberkatilah pada saat apapun yang dikerjakan melalui buah pikiran dibuatnya berhasil. Pada saat engkau melakukan, dengar dan melakukan firman Tuhan, takut akan Tuhan dan kebenaran ada di depan saudara-saudara. Keberhasilan akan ada di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan. Amin. Kami memuji-Ku besar-Ku, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Ku besar-Ku, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Silakan duduk, bersatu sejenak, ibadah kita selesai.